Om Swastiastu. Pada ajaran agama Hindu kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai mantra, tantra, dan yantra. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kadek Miki Aditya, nomor absen 17. Saya Komang Lestari, nomor absen 18. Saya Made Ayu Tia Wiranti, absen 19. Saya Made Mary Anggarini, nomor absen 20. Saya Made Sarah Gia Wiranata, absen 21. Saya Nikada Arisma Dewi, nomor absen 22. Saya Nikada Tania Kusuma Dewi, absen 23. Itu tadi nama-nama anggota kelompok 3. Baik, saya akan lanjutkan ke materi. Saya akan menjelaskan pengertian dari mantra, tantra, dan juga yantra. Yang pertama, pengertian mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata man, artinya pikiran, dan tra, artinya menyeberangkan. Jadi, mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Selain itu, mantra juga memiliki arti yaitu bentuk pikiran. Sehingga seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra tersebut. Mantra digunakan dalam sadhana tantra atau berbagai ritual, diucapkan atau diulang-ulang dalam berbagai kombinasi atau konteks yang kemudian membuat pola vibrasi tertentu. Yang kedua, pengertian tantra. Kata tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widi, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang diterapkan dalam kitab suci. Tantra dalam perkembangannya sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Tantra sering diidentikan dengan ajaran kiri yang mengajarkan pemenuhan nafsu seksual, pembunuhan, dan kepuasan makan daging. Padahal beberapa perguruan tantra yang saat ini mempopulerkan diri sebagai tantra putih menjadikan mabuk-mabukan, makan daging, dan hubungan seksual sebagai sadana dasar pantangan dalam meniti jalan tantra. Dan yang ketiga, pengertian yantra. Dalam kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra adalah bentuk niasa atau simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra merupakan aspek dalam dari bentuk penciptaan, sifat dasar dari manusia dan binatang, seperti halnya para dewata yang diekspresikan melalui yantra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. B. Fungsi dan manfaat ajaran tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu. Yang pertama, tantra menyeimbangkan keaktifan semua cakra, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh, dan membantu bangkitnya kemampuan clairvoyantnya. Yang kedua, mantra memuja Tuhan Yang Maha Esa, memohon kesucian, memohon keselamatan, memohon pencerahan dan kebijakan, dan melestarikan ajaran Dharma. Yang ketiga, yantra, simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya, dan media memusatkan pikiran. Saya akan melanjutkan materi bentuk-bentuk dari ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra dalam praktik kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Pertama dari ajaran Tantra. Tantra ini merupakan akumulasi dari berbagai praktek dan gagasan yang memiliki ciri utama dalam penggunaan ritual. Tantra ini disebut sebagai bagian dari ajaran agama Hindu yang bersifat magis. Dapat dipahami dengan memanfaatkan ajaran dari yantra dan mantra. Di sini ada contohnya yaitu Banten dan Susastra. Kemudian dilanjutkan ke bentuk ajaran mantra. Mantra ini disusun dengan berbagai aksara-aksara tertentu yang diatur sehingga menghasilkan suara berbentuk bunyi. Sedangkan hurufnya yaitu pelambang dari bunyi. Contoh dari ajaran mantra itu di sini ada doa sehari-hari, kemudian ada Gayatri mantra. Dilanjutkan ke bentuk ajaran dari yantra.
Yantra ini berbentuk diagram, dilukis atau dipahat di atas logam atau kertas, dan disucikan seperti menyucikan pratima, kemudian dilakukan pemujaan melalui sarana yantra tersebut, seperti pemujaan melalui pratima, arca, dan sebagainya. Yantra ini lebih banyak mengenjawatah ke dalam berbagai lambang-lambang atau simbol beserta peralatan, sarana dan prasarana ritual yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary. Saya akan menjelaskan tentang cara mempraktikkan ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Yang pertama, Tantra. Bagaimana praktik ajaran Tantra? Berikut ini dapat dipaparkan antara lain. Yang pertama, memuja sakti. Tantra merupakan ajaran filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada sakti sebagai objek utama pemujaan dan memandang alam semesta sebagai permainan atau kegiatan rohani dari sakti dan siwa. Tantra juga mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada sakti, ibu semesta, misalnya Dewi Durga, Dewi Kali, Parwati, Laksmi, dan sebagainya. Yang kedua, meyakini pengalaman mistis. Para penganut Tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah merupakan suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni Tantra. Yang ketiga, simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya, di mana Tantra sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Tantra seringkali diidentikan dengan ajaran kiri yang mengajarkan pemenuhan nafsu seksual, makan daging, dan hubungan seksual sebagai sadana dasar dalam meniti jalan Tantra. Yang keempat, penyelamat dunia dari kehancuran. Dalam beberapa sumber Dewi Durga juga disebut candi. Dari sinilah pada mulanya muncul istilah candi atau candi kagra untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan arwah yang telah suci. Yang kelima, mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Dalam perkembangannya, praktik Tantra ini juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Nusantara. Kedua, Yantra. Yantra adalah sarana dan tempat memusatkan pikiran. Adapun unsur-unsur sebuah yantra adalah titik atau bindu, garis lurus, segitiga, lingkaran, heksagon atau persegi enam, bujur sangkar, bintang atau pentagon, garis melintang, swastika, bintang segi enam atau star heksagon, dan padma. Yang ketiga, saya akan membahas mantra. Tidak terhitung jumlahnya mantra. Semua sabda Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab suci Weda adalah mantra. Walaupun demikian, banyak jumlahnya. Mantra-mantra itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra. Antara lain, yang pertama, siddhi berhasil. Yang kedua, sadhya yang penuh pertolongan. Yang ketiga, susida yang dapat menyelesaikan. Sekian materi dan presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.